Lee, dari saluran YouTube Really Haunted, tinggal di sebuah rumah di Inggris yang diduga menjadi pusat aktivitas paranormal. Salurannya sudah cukup sering muncul dalam daftar FS21 karena kejadian aneh di rumahnya tampaknya semakin lama semakin mengerikan. Jika kalian penasaran seperti apa aktivitas yang terjadi di rumah itu, sangat direkomendasikan untuk melihat langsung video-video di saluran Lee. Selama lebih dari 2 tahun, ia terus membagikan berbagai bukti rekaman paranormal yang berhasil tertangkap kamera di rumahnya. Namun, dalam video terbaru yang mengejutkan, Lee mengklaim bahwa sebuah entitas paranormal kembali meneror keluarganya. Suatu malam, Lee dan istrinya Stacy sedang tertidur lelap di kamar mereka. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. What's up? My back. Stacy, istri Lee, sedang tidur nyenyak ketika sosok gelap menyerupai bayangan perlahan muncul di sisi tempat tidurnya. Beberapa saat kemudian, tanpa peringatan, Stacy tiba-tiba ditarik secara kasar keluar dari tempat tidur. Insiden itu bahkan menyebabkan cedera pada punggungnya. Lee mengatakan bahwa kejadian tersebut membuat mereka benar-benar ketakutan. Malam itu juga, Stacy memilih keluar dari rumah dan tidur di dalam karavan yang berada di halaman mereka karena terlalu takut untuk kembali masuk ke rumah. Pasangan tersebut mengaku tidak tahu lagi harus melakukan apa menghadapi fenomena paranormal yang semakin brutal. Mereka mengatakan sudah mencoba berbagai cara untuk mengusir entitas gelap yang diyakini menghuni rumah mereka, tetapi tidak ada yang berhasil. Jika kalian ingin mengikuti kisah dan rekaman paranormal lainnya dari Lee, kalian bisa melihatnya di saluran YouTube Really Haunted. Sebuah segmen yang membahas berbagai rekaman video paling misterius dan sulit dijelaskan dari seluruh dunia. Dalam video pertama yang menghebohkan ini, seorang pengguna TikTok bernama Maggie sedang merekam video singkat seekor kelinci putih yang melompat-lompat di sebuah jalan di Lota Baida, Kolombia. Namun tanpa disadari, kamera Maggie justru menangkap sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di sisi jalan, terlihat sepasang kaki misterius tanpa tubuh berlari dengan cepat menuruni jalan. Penampakan ganjil itu muncul hanya beberapa detik, tetapi cukup jelas untuk memicu berbagai spekulasi di internet. Maggie mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak menyadari kemunculan sosok tersebut saat merekam video. Hingga kini, tidak ada penjelasan pasti mengenai apa yang sebenarnya tertangkap kamera pada malam itu. Apakah ini hanya efek CGI, kesalahan kamera, atau sesuatu yang benar-benar tidak bisa dijelaskan? Penyelidik paranormal Matt Benton dari saluran YouTube Devil's Hour Productions bersama Dante dari saluran Soul Seekers melakukan investigasi di rumah besar McKay yang legendaris di Virginia City, Nevada. Tempat bersejarah ini dikenal luas karena kisah-kisah mistis dan penampakan yang sering dilaporkan oleh para pengunjung. Rumah besar tersebut pertama kali dibangun pada tahun 1859 oleh keluarga Hearst yang terkenal kejam. Bangunan bergaya Victoria itu menjadi salah satu sedikit struktur bersejarah yang berhasil bertahan dari 2 kebakaran besar yang pernah melanda Virginia City. Di kemudian hari, rumah itu dimiliki oleh jutawan tambang perak John McKay, yang namanya kemudian diabadikan menjadi nama bangunan tersebut. Matt memutuskan untuk melakukan sesi spirit box sambil menuruni tangga utama rumah besar itu. Saat proses berlangsung, kameranya menangkap sesuatu yang sangat misterius. Matt mengaku melihat sosok samar dari sudut matanya. Setelah meninjau ulang rekaman, ia menyadari bahwa kameranya kemungkinan berhasil menangkap penampakan sesosok hantu. Penampakan itu memang cukup sulit terlihat karena kamera tiba-tiba kehilangan fokus tanpa alasan yang jelas, tepat pada saat sosok tersebut muncul. Namun, ketika rekaman diperlambat, terlihat jelas bayangan menyerupai figur manusia yang bergerak cepat sebelum menghilang di tikungan tangga.
Yang lebih mengganggu, sosok itu tampak seolah menembus dinding kokoh di sisi tangga sebelum lenyap sepenuhnya. Malam harinya, Matt, Dante, dan Violet melanjutkan investigasi dengan melakukan sesi spirit box di lantai atas. What we all just heard was a loud bang right behind Dante. And when we looked in the direction to where we heard the bang, we all realized the wardrobe was partially open. Before the bang even happened, the wardrobe was completely closed. I even checked inside to see if I could debunk the wardrobe opening all by itself, but I didn't see anything that could make that happen. Less than 1 minute after the bang happens, we capture a shadow figure on the right side of the screen. It is hard to see, so look very closely. Matt dari Devil's Hour Productions memutuskan untuk membawa penyelidikan ke tingkat yang lebih ekstrim. Ia duduk di atas tempat tidur milik John McKay dengan harapan dapat memancing respons dari roh penghuni rumah tersebut. Namun, keputusan itu ternyata membawa konsekuensi yang tidak terduga. I'm laying in your bed. Mr. Mack, you're gonna have to show him. He's laying in your bed, you're gonna have to show him that you're the boss. Something's like hot on my back, man. Something's hot on my back. Oh, He's agitated. Look up the shirt. Look at the back here. Can you record? It's on this side, don't even tell me. Yep, you got one. Oh God. Don't even tell me, man. Let me take a minute. Yo, what is it? It's a scratch. It's one big scratch. It's thick. It's a big one. Saat Matt mencoba memprovokasi roh John McKay, justru Dante yang menerima dampaknya. Tiba-tiba, muncul goresan besar di punggung Dante tanpa penjelasan yang masuk akal. Apakah Matt tanpa sengaja membangkitkan sesuatu yang menghantui rumah besar McKay? Ataukah kelompok tersebut benar-benar berhasil mengumpulkan bukti keberadaan roh John McKay yang masih berkeliaran di rumah bersejarah itu? Bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Penyelidik paranormal populer Alberto Del Arco bergabung dengan paranormal investigator Luisa Cardenas untuk menjelajahi sebuah rumah pedesaan di Meksiko yang dikabarkan sangat berhantu. Meskipun rumah itu telah lama kosong, warga sekitar mengaku sering melihat bayangan misterius muncul di jendela. Beberapa pengunjung bahkan mengklaim pernah melihat arwah seorang gadis kecil berkeliaran di sekitar properti tersebut. Menurut cerita yang beredar, gadis itu meninggal secara tragis setelah tenggelam di kolam renang rumah tersebut. Ketika Alberto dan Luisa memasuki rumah itu, mereka hampir langsung mengalami kejadian menyeramkan. Ok, subimos. Mira, ¿Qué fue eso, Luisa? No sé, creo que lo vimos todos. Lo tienen todos en su... Estaba allá, güey. Salió de esa allá. sí fue la niña, está como jugando. Salió de aquí, güey. Aquí estaba. Ay, güey. ¿Oíste? Sí. Yo entendí como ven aquí. Y vi como un balbuceo de una niña, un niño, alguien pequeño, pero esa bici estaba aquí, salió de aquí, claramente, la vimos todos, cómo se movió. Se movió. Sebuah sepeda anak kecil tiba-tiba bergerak sendiri, mengejutkan kedua penyelidik paranormal itu. Tak lama kemudian, terdengar suara pelan dan menyeramkan dalam bahasa Spanyol yang berkata, "Kemarilah." Suasana langsung berubah mencekam. Alberto dan Luisa kemudian melanjutkan penyelidikan mereka menuju area luar rumah, tepatnya di area kolam renang, tempat gadis kecil itu dikabarkan tenggelam. Estoy yendo ruidos por allá. Oigo como risas. Ah, yo también como una especie de risa. Huele feo, ¿no? Sí. Ay, 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 ay. Vi correr algo. Ay, 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 ay. Vi correr algo. La
¿La tienes? ¿No la tendrás, Tony? ¿Crees que en tu cámara la tengan? Vi algo rápido corrió como para allá. A ver, vamos para allá. Alberto dan Luisa mendengar suara tawa cekikikan seorang anak kecil. Sesaat kemudian, Alberto mengaku melihat sosok putih berlari di tengah kegelapan di sekitar area kolam. Seiring penyelidikan berlangsung, Alberto tampak semakin gelisah setelah mengalami berbagai kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Saat mereka terus menyusuri properti tersebut, ketegangan di antara tim penyelidik paranormal itu semakin terasa. Se empezaron a alborotar. Hoy está llorando. ¿Qué fue eso, güey? Una hoja. ¿Sí? Yo vi algo negro. Vi como algo negro que pasó aquí al lado. Yo vi que algo iba cayendo hacia ti, pero no. Creí que era una hoja. Atrás. Otra vez fue la caballeriza, creo. Uy, qué susto me llevé. Yo lo escuché algo allá. Ah, sí. La escalera, sí. Estaba bien puesta la escalera. Tim kemudian mendengar suara tangisan anak kecil yang membuat suasana semakin tidak nyaman. Kecemasan Alberto tampak mulai mencapai batasnya. Bahkan suara daun yang jatuh di dekat kepalanya saja cukup membuatnya terkejut. Tidak lama setelah itu, sebuah tangga tiba-tiba roboh dengan sendirinya. Meski begitu, mereka tetap melanjutkan penyelidikan lebih jauh ke halaman belakang rumah pedesaan yang menyeramkan itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengerikan. Mira, eso debió de haber sido como un riachuelito que hicieron, ¿verdad? Atrás. Pareciera ¿verdad? como alguien dentro, ¿verdad? Sí. Escuché algo allá adentro. Ay, güey. A ver, ¿Viste? Sí, vi algo. Pareciera que alguien se asomó, Vi algo. ¿verdad? Ay, güey. A ver, ¿Viste? Corre. Para allá. Aquí, güey. Aquí se asomó, ¿no? Se me hizo ver, Sí. te lo juro que se me hizo ver una niña que se asomó. Hasta le alcancé a ver como cabello. Podría ser su lugar favorito, porque mira, hay juguetes como para una niña pequeña. Hay un espejo, un tocadorcito, hay como una carriolita chiquita. Podría ser uno de sus lugares favoritos, pero se vio clarísimo. Sí, pudo seguir jugando. Como ella no es consciente de que falleció, pues para ella todo es juego. Cuando dijiste todo es juego, Se escuchó la risa. sonrió. Sosok yang tampak seperti kepala seorang anak kecil terlihat di jendela ruang bermain anak-anak. Sesaat setelah terlihat, sosok itu dengan cepat menjauh dari jendela. Tim segera berlari menuju ruangan tersebut untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan siapapun di dalamnya. Tidak ada penjelasan pasti mengenai apa yang baru saja tertangkap kamera.